Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar. Selamat datang di tutorial mengenai pengenalan menggunakan Orange, khususnya untuk dasar-dasar yang ada di Orange. Saat ini video ini akan menjelaskan mengenai apa itu Orange sekilas dan juga tentang bagaimana kita menginput dan data-data yang ada di Orange itu pertama kali. Ya, kita langsung saja. Untuk Orange, apa sih itu Orange? Orange adalah suatu perangkat software, perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan, untuk menggunakan machine learning, sehingga nanti bisa untuk pemodelan, machine learning, dan juga nanti untuk pemrosesan data-data yang bisa digunakan yang lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan dengan Python. Langsung saja ke Orange. Nah, Orange itu seperti apa sih? Orange itu apa sih? Nah, Orange dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk tampilan pertama dari Orange adalah pertama kita ada menunya, lalu juga ada widget, deskripsi, dan yang paling besar putih ini adalah workspace-nya itu sendiri. Jadi workspace ini, jadi ini menu ini adalah berisi tentang file, edit, view, dan lain-lain yang akan dibahas selanjutnya. Lalu untuk widget sendiri adalah perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrosesan data atau input data, pemodelan, bahkan mengevaluasi dari data-data pengolahan yang kita inginkan. Dan ini di bawahnya adalah deskripsi. Deskripsi adalah menjelaskan widgetnya itu tentang apa, baik untuk inputnya apa, outputnya apa, itu ada di deskripsi ini semua. Lalu yang terakhir adalah workspace. Workspace di sini adalah tempat kita untuk membuat sistem alur datanya ada di sini semua. Jadi kita akan menggunakan widget-widget di sini dalam workspace di sini untuk melakukan pengolahan data, input data, atau evaluasi dan yang lainnya akan dilakukan di sini semua. Nah, secara umum di menu-menu yang di Orange ada file, edit, view, widget, option, dan help. Nah, ini adalah semua contoh-contoh ini adalah isi dari menu-menu yang ada di Orange itu sendiri. Lalu ini ada yang saya garis bawah adalah ada di widgetnya itu sendiri. Nah, di optionnya itu sendiri. Di option ini ada add-ons. Add-ons adalah tambahan-tambahan atau widget-widget tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam Orange ini sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada beberapa widget atau add-on yang dapat kita tambahkan yang sudah dibawa ada langsung di Orange itu sendiri. Jadi ada Associate, Bioinformatics, Educational, Explain, Geo, Image Analytics, Network, Prototype, Single Cell, Spectroscopy, Text Table, Time Series, Survey Analysis, dan Word Happiness. Jadi ini ada beberapa add-in yang bisa kita gunakan nanti di saat di penggunaan di Orange itu sendiri. Kalau secara umum, nanti hanya ada Orange 3 ini saja yang diinstal. Jadi ini umum nanti akan kita tampilannya akan seperti ini. Dia nanti ada data, transform, visualize, model, evaluate, dan supervise. Ini adalah secara umum yang ada di Orange itu sendiri. Nah, widget itu apa sih? Nah, widget itu adalah merupakan alat untuk proses input atau yang mengeluarkan output dari data yang diolah. Nah, di gambar ini adalah widget-widget yang ada, dan ada 3 cara untuk memasukkan widget ke workspace. Pertama, dengan cara mengklik kiri mouse pada widget yang kita inginkan, diklik saja, lalu bisa drag and drop, ini digeser, dan terakhir bisa juga dengan klik kanan pada workspace. Nanti kita akan lakukan, kita langsung juga bisa ke prakteknya saja ya. Jadi kita langsung buka ke Orange-nya saja. Orange-nya adalah seperti ini. Nah, Orange seperti ini. Jadi tadi seperti yang saya lihat, saya pertunjukkan bahwa untuk ini ada widgetnya, ada data, transform, visualize, model, evaluate, dan supervise dan unsupervised sendiri. Nah, cara memasukkan widget ini ke dalam workspace pertama bisa dengan cara diklik satu kali untuk filenya. Ini bisa diklik sekali, nah dia akan muncul di sini. Atau bisa drag and drop, kita tahan lalu kita geser. Atau bisa juga dengan cara klik kanan, lalu kita cari apa yang ingin kita masukkan. Contohnya seperti ini file. Jadi ini memang ada 3 cara untuk memasukkan file atau memasukkan widget ke dalam workspace itu sendiri. Nah, ini seperti ini.
Nah, contohnya, lalu bagaimana cara memasukkan data yang kita inginkan di workspace ini sendiri. Jadi kita ada 3 cara, ada 4 cara untuk memasukkan data yang ingin kita olah di Orange itu sendiri. Bisa menggunakan file, bisa menggunakan CSV file import, dataset, dan SQL table. Jadi ada 4 untuk memasukkan data yang sudah ada. File adalah yang untuk menginput data yang berada di local disk kita dalam ekstensinya macam-macam. Jadi tidak hanya CSV saja, bisa dalam bentuk tab, nanti bisa kita buka dalamnya seperti apa. Kalau untuk CSV ini khusus hanya untuk CSV saja. Jadi ini hanya CSV saja, untuk .csv saja yang bisa kita import. Jadi sebenarnya menggunakan file pun bisa CSV, tapi ini khusus untuk CSV-nya saja. Lalu ada dataset. Dataset ini yang ada secara umum di internet juga ada, atau yang bawaan langsung ada di Orange itu sendiri. Jadi ini ada cukup banyak dataset dan mungkin bisa kita coba nanti bisa dicoba satu-satu datasetnya itu seperti apa sih ini di dalamnya. Nanti bisa dilihat di sini. Atau SQL table. Nih SQL table nih perlu kita buat ininya servernya itu seperti apa. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa untuk disambungkan dengan SQL-nya itu sendiri. Untuk sekarang kita hanya menggunakan yang filenya saja. Nah, untuk file, cara memasukkan data dari local disk ini bisa klik di sini. Ini diklik sini lalu kita cari di local disk kita posisinya di mana. Ini bisa dalam bentuk .tab atau .csv pun itu bisa sebenarnya. Jadi ini contohnya ini kalau yang bawaan dari Orange ada 6, ada Brown Selected, Hard Disk, Housing, Iris, Titanic, dan ZooTab. Nah, ini adalah dataset yang sudah ada dan bawaan ada di Orange itu sendiri. Untuk sementara kita akan menggunakan Zoo-nya. Nah, di sini kita menggunakan Zoo atau bisa kita cari di sini ada Zoo, ada Iris, ada Hard Disk. Nah, kita coba pakai Zoo. Nah, informasi dari dataset ini dapat dilihat ada di sini. Sebelum itu untuk file type-nya dia bisa automatically tick type atau bisa kita tentukan dia dalam bentuk tab seperti value, tab, tsv, dan lainnya dalam Pickled Orange Data, Excel, XLS, CSV, atau otomatis saja. Jadi ini gampangnya sih otomatis aja. Jadi dalam bentuk dia kita tinggal masukkan filenya dalam bentuk apapun, nanti dia akan mencari atau menentukan dia bentuknya apa. Nah, dataset ini apa sih isinya? Nah, itu dilihat ada di info di sini. Nah, info di sini dia ada. Ini adalah zoo dataset. Intinya adalah this dataset consists of 101 animals with various traits to describe them. Jadi ini adalah data tentang macam-macam hewan dengan berbagai macam ciri-cirinya dia. Nah, ini di sini ada beberapa istilah. Pertama ada instance, lalu ada features, lalu ada classification, dan meta attributes. Nah, ini pertama instance. Instance itu adalah jumlah baris atau jumlah data yang ada dalam dataset ini sendiri. Dataset itu sendiri. Jadi nanti ada jumlah barisnya itu ada berapa sih, jumlah datanya itu ada berapa sih. Nah, ini adalah ada 101 data yang ada di zoo dataset. Lalu feature adalah kolomnya. Jadi kalau baris itu ke bawah, kalau kolom itu ke kanan. Nah, ini adalah feature ini yang menentukan terhadap outputnya. Jadi ini dia dapat dianggap sebagai inputnya dia. Jadi ini ada 16 inputan atau 16 feature. Ini adalah 1, 2, 3 sampai ke 16. Ini adalah berupa feature di sini. Lalu classification ini adalah bentuk datanya adalah bentuk data klasifikasi. Jadi ini ada untuk nanti akan dibahas selanjutnya apa itu klasifikasi dan lainnya. Meta atribut ini adalah meta adalah labeling ID dari datanya itu sendiri. Jadi bila dilihat dalam dataset ini, dia untuk tipe datanya sebenarnya ada 4 jenis. Nah, ada categorical, numeric, text, author, date, time. Categorical itu adalah kategori-kategori. Dia bisa yes or no, true or false, 0, 1, atau kategori A, B, C, D, dan yang lainnya. Jadi ini adalah datanya berupa discrete, tidak
tidak continue. Jadi bukan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dia walaupun dia angka tapi sebenarnya dia adalah true or false misalkan. Jadi misalkan 0 dan 1 itu kan angka tetapi dia dia sebagai true or false, jadi yes or no aja. Jadi itu adalah categorical. Kalau numerik itu angka ya, kita tahu angka adalah jadi, bilangan integer atau floating, jadi dari 0 dan dia continuous. Lalu untuk teks ini, tulisan intinya dan date time ini adalah tanggal, penanggalannya. Nah ini kalau penanggalannya formatnya itu dalam bentuk, tahun, bulan, hari, tanggal, maksudnya tanggal, lalu spasi, jam, lalu jam, menit, dan detik. Jadi ini secara umum seperti itu, tapi dapat juga ditentukan hanya tahunnya saja, atau tahun, tanggal, bulan, tahun, bulan, tanggal, atau jamnya saja, jam, menit, detik saja itu bisa sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan dari datanya itu seperti apa. Nah ini dalam bentuk kategorikal, semuanya dalam bentuk kategorikal. Lalu ada role atau fungsinya itu. Nah fungsinya ini ada feature atau sebagai inputan, target adalah outputnya dia, meta adalah ID-nya, dan skip itu di-skip atau dilewat tidak akan dimasukkan sebagai data. Nah, di sini kan terdapat ada nih, dia ada kita lihat nih ada hair, feathers, egg, milk, airborne. Nah, ini adalah ciri-cirinya dengan jawab 0 atau 1 atau yes or no-nya, no or yes-nya. Ini ada rambutnya kah, ada bulunya kah, dia bertelur atau tidak. Nah, itu di semuanya ini dia anggap sebagai inputan sebuah ciri-ciri dari suatu makhluk hidup. Lalu nanti dia akan menentukan dari ciri-ciri yang ada ini, dia akan termasuk kemana nih. Nah, itu adalah targetnya itu sendiri. Dia kalau di sini ada amphibian, bird, fish, insect, invertebrate, mammal, dan reptile. Jadi ada 7 categorical class. Jadi ini dapat kita lihat nih categorical class with 7 values. Jadi ada 7 kategori yang dicirikan oleh dari data-data yang ada di atas di sini. Ini contohnya ada Lex ini ada 0, 2, 4, 5, 6, 8. Jadi ini kan contoh kakinya ada berapa. Dia walaupun angka tapi sebenarnya dia kategori. Jadi dia tidak punya kaki, ada kakinya 2, 4, 5, 6, 8 gitu seperti itu. Nah, ini adalah targetnya atau nanti ujungnya adalah dia termasuk hewan apa sih dari dengan sifat-sifat yang ada di sini. Nah, untuk meta adalah ID-nya. Jadi maksudnya nih dia nanti hewannya namanya apa. Nah, itu dia mengidentifikasikan hewan tersebut. Nanti dapat kita lihat dari data tabel saja. Nanti bisa kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi itu seperti itu. Nah, apabila kita pilihnya categorical atau numerik, ini kita bisa memilih feature, target, meta, dan skip. Semuanya bisa. Tapi apabila kita memilihnya teks, nah teks dia pilihannya hanya meta atau skip. Nah itu jadi kalau misalkan teks tidak bisa dianggap sebagai inputan dalam suatu proses pemodelan. Jadi seperti itu sih. Nah, itu bentuknya seperti itu. Untuk datanya ada 4. Jadi saya ulang lagi, datanya ada 4. Ada 4 jenis data, categorical, numeric, text, dan datetime. Lalu fungsinya atau role-nya ada 4 juga. Ada feature, target, meta, atau skip. Nah, ini untuk melihat datanya seperti apa, itu bisa kita lihat dengan widget tata tabel di sini. Seperti tadi bisa kita drag and drop, diklik drag and drop, atau di sini juga bisa nih kita tarik garis. Lalu nanti akan muncul pilihannya. Agak lama mungkin. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti akan keluar data tabel. Nah, ini data tabelnya seperti ini. Nah, dalamnya itu seperti apa sih? Nah, ini tadi bisa dilihat di sini nih. Nah, tadi kan ada 101 instance with no missing data. Jadi ini tidak ada missing datanya, tidak ada data yang hilang. Ada 101 instance. Nah, ini ada lihat nih. 1, 2, 3 hingga paling bawah ada 101. Ini ada 101 data, 101 instance dengan 16 feature. Dari sini nih hair sampai ke ujung ada 16. Dengan targetnya adalah yang di paling kiri ini yang kolomnya berwarna gelap. Ini adalah targetnya. Metanya adalah yang ini. Jadi untuk menentukan mana target, mana meta, dan mana feature dilihat dari warnanya saja ini. Ini kalau bila gelap dia adalah targetnya. Lalu untuk yang label atau ID itu metanya itu warnanya agak lebih terang. Sedangkan untuk
fitur dia putih polos seperti ini saja. Jadi seperti itu untuk membedakan untuk dari jenis-jenis bentuk dari role-nya itu ada apa sih? Nah, itu di sini. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat juga misalkan yang apabila bentuknya dia numerik. Nah, tadi kan bentuknya adalah classification, ini adalah bentuknya numerik semua, ada fitur tapi dia tidak ada meta, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak ada metanya dengan targetnya ada target 1. Nah, ini tadi kan bentuknya klasifikasi, kalau ini adalah regresi karena bentuknya adalah numerical. Jadi semuanya dalam bentuk angka. Bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah angka semua nih. Jadi ini ada angka-angka semua yang nanti akan diregresikan untuk mendapatkan nilai ini diambil dari data-data yang ada di sampingnya semua. Jadi nanti akan melakukan meregresi nilai hasil targetnya itu sendiri. Sekian untuk penjelasan terkait Orange awal. Jadi pengenalan Orange itu apa, lalu cara menginputkan data set ke Orange dan jenis-jenis data yang ada di Orange itu sendiri. Nah, ini adalah sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.